dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Di sini saya menunjukkan formulir pendaftaran uji kompetensi Program Pendidikan Profesi Guru periode 2 tahun 2021. Nomor daftar ujian 2021 206564. Praktek pembelajaran ini saya lakukan secara luring pada SMA Negeri 1 Tanta, Kabupaten Tabalong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Alhamdulillah luar biasa. Pantang berjuang. Semangat, semangat, yes. semangat ya. Sebagai bentuk rasa syukur kita karena pada hari ini kita bisa hadir di sini, bisa bersekolah, bisa belajar, menuntut ilmu, diberikan kesehatan, terhindar dari virus yang sekarang ini sedang mewabah. Ya, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, meminta kepada Supri untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Supri. Ya, hari ini hadir semua. Silakan mengisi absen pada link yang sudah Ibu bagikan. Ya, masih dalam suasana kemerdekaan. Hari ini sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional 17 Agustus. Sekarang silakan berdiri dulu. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Apa saja upaya peningkatan kualitas tenaga kerja? Magang, Bu. Magang, ya magang di perusahaan-perusahaan ya. Itu bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja. Apa lagi? Ya, sama Sekolah atau kursus. sekolah atau kursus. Itu juga salah satu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada lagi? Latihan kerja di BLK. Latihan kerja di BLK. Ya, itu juga merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
supaya biar tidak banyak pengangguran di itu, Bu. Supaya tidak banyak pengangguran. Kenapa kita di sini sekolah? Kenapa kita perlu melatih keahlian kita? Itu tadi karena untuk meningkatkan kualitas kita sebagai tenaga kerja. Karena kita di sini semua termasuk angkatan kerja. Nah, jadi dengan kita bersekolah, dengan kita belajar, maka kita akan mudah nantinya untuk mendapatkan pekerjaan. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah tingkat pendidikan yang tinggi. Karena kalau tingkat pendidikan rendah, itu nanti juga susah ya mencari pekerjaan. Hanya nanti akan menjadi buruh kasar, tergolong dalam jenis tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tentunya kalian tidak ingin kan menjadi tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih? Tidak mau. Kalau tidak mau, dari sekarang belajar yang benar, belajar serius, membantu orang tua. Kalau kita saat daring nanti di saat pandemi seperti ini, maka apa yang ditugaskan bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan sampai nanti setelah sekolah kita susah mencari pekerjaan dan akhirnya menjadi beban negara, menjadi beban orang tua, dan menjadi beban psikologis bagi diri kita sendiri karena kita menjadi pengangguran. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengangguran. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuannya. Tolong bacakan DP apa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, mengemukakan pengertian pengangguran. Yang kedua, mengklarifikasikan jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Yang ketiga, menganalisis dampak pengangguran dan cara mengatasinya. Yang keempat, menghubungkan dampak pengangguran dan cara mengatasinya. Jadi setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan bisa mencapai keempat dari tujuan pembelajaran yang telah dibacakan DP tadi ya. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang apa saja, tolong dibacakan Miss Nate. 1. Pengertian pengangguran. 2. Jenis-jenis pengangguran. 3. Penyebab pengangguran. 4. Dampak pengangguran. Dan 5. Cara mengatasi pengangguran. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan ada 3 aspek yang akan Ibu nilai pada kegiatan kita hari ini, yaitu yang pertama penilaian sikap. Jadi penilaian sikap di sini yang akan dinilai adalah kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin kalian dalam belajar. Jadi tanggung jawab mengerjakan tugas, jujur, kemudian disiplin ketika masuk dan keluar jam pelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti kalian akan Ibu beri soal pilihan ganda, akan Ibu share di Google Form, nanti linknya Ibu share di grup. Silahkan kalian dikerjakan di sana. Setiap soal itu mempunyai skor 10. Jadi kalau benar 10, maka nilai yang didapat 100. Dan KKM kita pada materi ini 75. Jadi jangan sampai nilai kalian di bawah KKM ya. Kemudian ada lagi satu penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini nantinya kalian Ibu minta ringkasan atau catatan dari apa yang sudah kita pelajari, yaitu ketepatan waktu mengumpul yang Ibu nilai, kemudian kerapian, dan juga kesesuaian apa yang sudah kita pelajari dan apa yang kalian simpulkan.
keadaan seseorang dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun sulit memperolehnya. Pengangguran fiksional adalah pengangguran yang disebabkan karena sulitnya pertemuan antara pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia, karena kurangnya informasi atau tidak tersampainya informasi kepada pencari kerja. Perekonomian suatu negara dapat mengalami kemunduran yang akan berakibat pada perubahan struktur ekonomi. Pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian disebut pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi dalam melakukan suatu kegiatan produksi disebut sebagai pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan musim yang memaksa tenaga kerja tidak bisa bekerja disebut pengangguran musiman. Pengangguran juga menimbulkan banyak dampak negatif, yaitu meningkatnya kriminalitas, rendahnya kualitas hidup, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatkan problem sosial. Cara mengatasi pengangguran. 1. Penanaman modal. 2. Program pendidikan dan pelatihan kerja. 3. Menumbuhkan jiwa dan hasrat wirausaha. 4. Pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah potensial. 5. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sudah bisa menyimak apa yang ada di tayangan tadi? Ya, untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca lagi di link yang sudah Ibu bagikan tentang pengangguran, jenis-jenis pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dampak pengangguran, dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sudah semuanya? Bisa dipahami? Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi 3 kelompok. Angga
struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena terdapat perubahan struktur perekonomian kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Misalnya dari agraris ke industri, sehingga mereka yang biasa bekerja di bidang agraris itu jadi kesulitan bekerja di bidang industri. Apalagi pengangguran teknologinya, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena ada manusia ke tenaga mesin. Perusahaan lebih senang menggunakan tenaga mesin karena selain lebih cepat juga lebih murah. Kalau pengangguran musiman ini apa? Fitri. Musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergantian musim, biasanya terjadi pada sektor pertanian. Terjadi karena adanya pergantian musim. Kalau di tempat kita biasanya apa contohnya? Petani. Petani. Karet. Ya ada karet musiman ya? Menjual buah, Bu. Penjual buah ya. Iya bukan. Kalau pengadaan karet tadi bukan ya? Ya. Ya tadi seperti disebutkan Sapano, penjual buah yang banyak di tempat kita ya. Sayur. Kalau sayur itu tidak musim. Sayur kan selalu menghasilkan. Mereka hanya bekerja pada musim tertentu, ya. Itu yang disebut dengan pengangguran musiman. Nah, kemudian ada lagi pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Yang terbuka. Pengangguran terbuka. Contohnya kayak apa? Pengangguran terbuka. Ada seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sudah berusaha mencari pekerjaan. Kemudian apa lagi? Pengangguran terselubung. Kemudian ada lagi? Setengah menganggur. Setengah menganggur. Yaitu Di mana seseorang mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar 7 sampai 8 jam per hari, sehingga penghasilan pun kadang tidak mencukupi. penyebab terjadinya pengangguran apa saja? Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. Banyak orang yang mencari pekerjaannya daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian apa lagi? Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Ada lagi keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Apa lagi? Rendahnya tingkat pendidikan. Nah ini tadi makanya pentingnya kita untuk sekolah. Karena orang kalau menerima bekerja itu pasti mencari ijazah. Minimal pendidikan itu dicari. Makanya kalian belajar dengan baik ya. Di Indonesia ini biasanya kemiskinan ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Kemudian ada lagi PHK. PHK. Nah ini juga banyak menyebabkan pengangguran ya. Seperti yang kemarin terjadi di daerah kita. Karena salah satu perusahaan yang notabene perusahaan besar tutup, maka terjadi banyak pengangguran. Nah, yang terakhir itu harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Dengan adanya pengangguran pasti ada yang menimbulkan dampak negatif, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Bagi perekonomian negara, dampak pengangguran itu bisa berupa produk domestik bruto mengalami penurunan. Apa lagi dampaknya bagi pemerintah? Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Menurunnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak.
Meningkatnya problem sosial seperti di tayangan video tadi dilihat banyak pengemis. Cara mengatasi pengangguran, dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga, mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang keterampilan tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja ke luar negeri melalui penyaluran tenaga kerja Indonesia, meningkatkan peranan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. ini ada tadi pengangguran musiman, pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Cara mengatasinya itu bisa dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain. Kemudian pengangguran friksional, cara mengatasinya mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Nah, untuk pengangguran struktural itu cara mengatasinya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan agar siap kerja bagi pekerja yang baru. Nah, itu merupakan cara mengatasi pengangguran struktural. Sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah, Ibu berikan lembar kerja. Ini dikerjakan masing-masing ya. Biar nanti pada saat kita melakukan GER, Ibu bisa mengelompokkan siapa-siapa yang bisa digabung menjadi satu kelompok ya, satu kelompok. Kemiskinan ekonomi kalau kan produk Indonesia itu mengalami penurunan, kalau negara penurunan. Itu bagi masyarakat mulai. Ya, karena ini pengaruhnya untuk perekonomian negara. Sekarang Ibu minta yang jawabannya betul semua tangan. Orang yang salah satu. Baik, sekarang yang benar semua silakan bergabung. Supri, Devi, ikut yang benar semua. Kumpul di sini. Yang salah satu kumpul di sebelah sana. Sekarang silakan di atas mejanya bersih semua, hanya ada pulpen. Yang lainnya simpan. Catatan HP simpan. Kita akan mengadakan turnamen. Ini ada 3 kartu soal. Jangan dipegang dulu. Diberikan 3 kartu soal. Masing-masing kelompok untuk menentukan dulu siapa yang pertama membacakan. Silakan menentukan siapa yang duluan memegang kartu. Sebutkan pengertian pengangguran menurut Soekarno. Pengangguran adalah jumlah
tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan namun tidak memperolehnya. Ya. Ya, berarti nilainya 10. 10 nilai DP. Sekarang lanjut, Sukri ambil, kasihkan temannya. Sebutkan 5 dampak bagi masyarakat. Meningkatnya angka kemiskinan, kurangnya kualitas kerja. Ya, berapa nilainya? Tadi beberapa persen tadi Bu. 4. 4, berarti nilainya 8. Ada Bu, 72 jadi nilainya 4. Oh, nilainya 4. Nilai kamu 4 ya. Sebutkan 4 dampak pengangguran bagi perekonomian negara. Menambah utang negara. Peningkatan mutu. Sebutkan 4 dampak pengangguran bagi perekonomian negara. Yaitu produk domestik bruto mengalami penurunan, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menurun, penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, menambah utang negara. Ini nilainya 10. 10. Ya. Sebutkan cara mengatasi pengangguran estimasi. 1. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain. Yang kedua, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk mendapat pekerjaan pada musim tertentu. Berapa nilainya? 10. 10. Ya, hebat. Sebutkan jenis-jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja. Pengangguran terbuka, setengah menganggur, pengangguran terselubung. Berapa nilainya? 10. 10. Oke. Kita kelompok 3. Silakan. Sebutkan 4 cara mengatasi pengangguran secara umum. Yang pertama adalah membuka dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan melalui BLK. Yang keempat, mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Benar kan, Ben? 10 nilainya. Oke, ingat ya nilainya masing-masing. Lanjut. Tangan dulu buat kita semua. Silakan kembali ke kelompoknya dan kalkulasikan nilainya. Silakan gabungkan nilai kalian tadi dan bagi 3. Sudah dihitung nilainya? Sudah. Sekarang di sini berapa nilainya? 10. Kelompoknya DP? 8,6. Kelompok 80. 10 Bu. 10. Wah, berarti ada 2 kelompok yang nilainya sama ya. Sekarang Ibu beri pertanyaan rebutan. Siapa yang bisa menjawab akan jadi pemenangnya. Sebelum menjawab, acungkan tangan dulu ya. Kalau langsung jawab, jawabannya tidak sah dan langsung gugur, maka kelompok yang satunya yang akan menjadi pemenang kalau menjawab langsung. Oke? Sekarang sebutkan cara mengatasi pengangguran teknologi. Ya, Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan meningkatkan teknologi. oke. Berarti pemenangnya adalah kelompok. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk menerima hadiah. Oke, juara 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk juara 2. Juara yang 3. Selamat untuk semua pemenang turnamen ini. Jadi dapat kita simpulkan tadi bahwa pengangguran menurut ahli, menurut siapa
lainnya. Kemudian jenis pengangguran menurut sebab terjadinya. Apa? Ada berapa tadi? 4. Itu pengangguran terbuka, fungsional, struktural, teknologi, dan musiman. Itu adalah jenis pengangguran. Kemudian penyebabnya apa pengangguran? PHK, kemiskinan, sulit mencari pekerjaan, Persaingan calon global. kerja yang tidak tercapai. Kemudian dampak sosial bagi masyarakat. Apa pengangguran? Dampak sosialnya bagi masyarakat. meningkatnya angka kemiskinan, Meningkatnya angka kemiskinan, rendahnya kualitas hidup, rendahnya kualitas hidup, meningkatnya problem sosial, meningkatnya problem sosial, dapat memicu tindak kriminalitas. dapat memicu tindak kriminalitas. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD yang Ibu share di grup. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dari sekarang. Baiklah, sekarang silakan dikirim jawabannya ya, karena waktunya sudah habis. Sudah semuanya kan? Ya, silakan dikirim. Untuk minggu depan kita adakan ulangan harian ya, karena materi pengangguran, materi ketenagakerjaan kita sudah selesai pelajari. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Tetap di rumah saja kalau tidak ada kepentingan. Semoga kita semua dihindarkan dari virus yang sekarang ini sedang mewabah di tempat kita ya. Untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian menuliskan pesan dan kesan tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan ditulis tanpa nama ya. Mitra, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi manfaat buat kita semua. Sebelum kita pulang, maka kita berdoa dulu, dan Ibu minta kepada istri untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.